Ibu Sulai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya mari kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Ketua kelas bisa pimpin doa. Mbak Lita, Duduk siap, berdoa mulai. baik Ibu akan melakukan presensi yang namanya dipanggil, tolong jawab ya. Ahmad Khairiani, Anda jadi Minaruti, Anggun Mutia, Hadir Ibu. Aulia Hayunisa, Oli Chelsea Kasastra, Fani Apriliani, Fani Indriani, Febrina Sumaida, Iruli Fauzia, Hadir Ibu. Habibatul Khairiyah, Hamzah Hadir. Hawa Herlinda, Hayu Setio Dinasti, Hadir. Ika Susarti, Hadir. Ikina Jandatul Rahman, Irwan Muhajir, Bintang Eza, Hadir. Maharani Yuliarti, Melana Puspitasari, Muhammad Iksan, Saskia Putriana, Sia Ahmadi Putri, sekali di setiap Baik, sebelum masuk pembelajaran hari ini, ada yang tahu nggak apa itu tes persuasi? Tahu. Ada yang tahu nggak apa itu contohnya? Apa ya? Ayo makan. Ayo kita minum saja. Itu bersifat mengajak. Itu adalah teks persuasi. Baik, sebelum mulai pembelajaran teks persuasi lebih dalam, Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran pada hari ini. Yang pertama, ada siswa di halaman mampu menjelaskan pengertian teks persuasi dengan tepat. Yang kedua, mengidentifikasi ciri-ciri teks persuasi. Yang ketiga, menentukan tujuan penulisan teks persuasi. Dan yang keempat, menyebutkan contoh teks persuasi dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang kita akan masuk pada pengertian teks persuasi. Teks persuasi adalah teks yang bertujuan membujuk, meyakinkan, mengajak pembaca agar melakukan sesuatu sesuai dengan pendapat penulis. Ajakan tersebut disampaikan melalui alasan yang logis dan bahasa yang meyakinkan. Baik, selanjutnya kita ke tujuan teks persuasi. Teks persuasi di sini ada 4. Yang pertama, mengajak pembaca melakukan suatu tindakan. Yang kedua, meyakinkan pembaca terhadap suatu pendapat. Yang ketiga, mempengaruhi sikap atau tindakan pembaca. Dan yang keempat, menumbuhkan kesadaran terhadap suatu masalah. Sampai di sini
Kita lanjut ke ciri-ciri teks persuasi. Ciri-ciri teks persuasi di sini juga ada 4. Yang pertama mengandung ajakan atau imbauan. Yang kedua menggunakan kata persuasif seperti ayo, marilah, dan sebaiknya. Yang ketiga disertai alasan, fakta, atau data pendukung. Dan yang keempat bersifat mempengaruhi pembaca. Selanjutnya kita masuk ke struktur teks persuasi. Struktur teks persuasi juga ada 4. Yang pertama ada penganalisu, yaitu penyampaian masalah yang akan dibahas. Yang kedua rangkaian argumen berisi pendapat atau alasan pendukung. Yang ketiga pernyataan ajakan berupa dorongan kepada pembaca. Dan yang keempat penegasan kembali atau penguatan pendapat penulis. Nah, selanjutnya itu memiliki contoh teks persuasi. Tolong di sini ada yang mau membacakan tidak? Aku. Rajin membaca pasti sukses. Membaca adalah jendela dunia, namun masih banyak pelajar yang kurang minat membaca buku. Padahal dengan membaca kita bisa mendapatkan banyak ilmu dan wawasan baru. Kebiasaan membaca juga dapat meningkatkan kemampuan berpikir dan berbahasa. Oleh karena itu, mari kita biasakan membaca setiap hari agar menjadi pribadi yang cerdas dan berpengetahuan luas. Baik, sekarang kita akan menganalisis bersama struktur teks persuasi dari teks rajin membaca untuk sukses. Menurut kalian bagian mana yang termasuk menganalisis? Nah, betul. Selanjutnya ada rangkaian observasi. Bagian mana? Yang betul, selanjutnya ada pernyataan ajakan. Bagian mana menurut kalian? Mari kita biasakan Sekarang ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok dan kalian akan mengerjakan tugas. Kelompoknya dibagi menjadi 4 kelompok, dihitung dari bahwa 1 sampai 4 dan yang mau bekerja sama bisa bergabung dalam satu kelompok. Satu, dua, tiga, empat. Satu, dua, tiga, empat. Satu, dua, tiga, empat. Satu,
Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Bahasa materinya bahasa kita langsung tes aja di Satu. Apa topik ajakan yang akan kami tulis? Mengajak orang untuk membuang sampah pada tempatnya. 2. Siapa yang paling wajah semua warga Indonesia? Ajakan apa yang ingin kamu sampaikan?
Semua yang kalian sampaikan itu sudah tepat, tapi ini sudah lagi. Teks persuasi adalah teks yang berbeda untuk membaca dan memahami membaca. Teks ini memiliki khusus tujuan yang jelas serta struktur yang rapi dengan memahami teks persuasi. Peserta dididik dapat menyampaikan kata sambut, logis dan meyakinkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan sebelum pembelajaran hari ini ditutup, alhamdulillah mari kita berdoa agar ilmu yang kita bahas tadi bisa bermanfaat. Amin. Bapak bisa dibimbing oleh ketua kelas, Balita. Duduk siap, berdoa mulai.